Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat Salami rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali berjumpa di channel Salami TV, masih dalam program kisah-kisah inspiratif. Semoga kisah yang akan kami sampaikan berikut ini bisa menginspirasi Anda untuk lebih bersemangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Salami rahimakumullah, kisah kali ini adalah tentang sahabat Ali bin Abi Thalib. Dikisahkan oleh Ja'far. Ja'far berasal dari bapaknya, lalu bapaknya berasal dari kakeknya. Ja'far mengisahkan bahwa pada suatu ketika sahabat Ali pulang setelah bersilaturahim di kediaman Rasulullah SAW. Sesampai di rumah karena merasa lapar, lalu sahabat Ali menemui istrinya. Kemudian berkata, "Wahai perempuan yang mulia, adakah makanan yang bisa aku makan hari ini?" Perempuan mulia tersebut yang tidak lain adalah Fatimatus Zahra menjawab, "Wahai suamiku, sesungguhnya hari ini tidak ada makanan untuk kita. Hanya saja aku memiliki uang sebanyak 6 dirham. Uang ini aku dapatkan dari Salman karena aku bekerja memintal kain wolnya. Aku ingin membelikan makanan untuk anak kita Hasan dan Husain." Maka kata Ali, "Wahai istriku, berikanlah uang itu kepadaku, biarkanlah aku yang membeli makanannya." Setelah itu kemudian sahabat Ali keluar rumah, kemudian pergi untuk membeli makanan. Di tengah perjalanan, sahabat Ali ini mendapati seorang yang kelihatan seperti kesusahan. Orang tersebut berujar, "Siapakah yang mau meminjamiku karena Allah Subhanahu wa taala yang maha mencukupi?" Tanpa berpikir panjang, Ali bin Abi Thalib memberikan semua uangnya, 6 dirham uang dari istrinya yang rencananya untuk membeli makanan diberikan semuanya. Lalu dengan wajah agak bersedih, sahabat Ali pun kemudian pulang dan menceritakan kepada istrinya. Fatimah pun meneteskan air mata, namun mengikhlaskan apa yang telah menjadi keputusan suaminya. Selanjutnya, untuk menghibur diri, maka sahabat Ali berniat untuk kembali silaturahim menemui Rasulullah SAW. Di tengah jalan, sahabat Ali ini berjumpa dengan seorang Arab Badui yang menuntun seekor untanya. Orang Arab Badui ini berkata kepada Ali, "Wahai Ali, tolonglah aku, belilah untaku ini. Aku sudah tidak memiliki uang," kata Ali. Kata Arab Badui, "Wahai Ali, tidak mengapa, belilah untaku ini. Engkau bisa membayarnya kapan saja kalau engkau sudah memiliki uang." Kemudian kata Ali, "Berapa harga untamu ini?" 100 dirham saja, kata Arab Badui tersebut. Akhirnya unta tersebut pun diberikan kepada sahabat Ali dengan perjanjian akan dibayar setelah sahabat Ali memiliki uang. Sambil menuntun unta tersebut, sahabat Ali kemudian melanjutkan perjalanannya menuju kediaman Rasulullah SAW. Belum sampai di kediaman Rasul, Ali bertemu lagi dengan orang Arab Badui yang lain. Orang Arab Badui yang ini bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, apakah engkau hendak menjual unta yang engkau bawa itu? Sesungguhnya aku sangat membutuhkan seekor unta untuk aku jadikan kendaraan." Kata Ali, "Ya, aku akan menjual unta ini." Kata Arab Badui tersebut, "Berapa harganya?" Ali menjawab, 300 dirham. Pada saat itu pula Arab Badui yang kedua ini membayar secara tunai 300 dirham.
bahagia luar biasa Ali bin Abi Thalib ini. Akhirnya Ali ini buru-buru kembali ke rumahnya, menyampaikan kabar gembira ini kepada istrinya Fatimah dan memberikan uangnya. Kemudian setelah itu Ali pun ingin menceritakan kebahagiaan ini kepada Rasulullah SAW. Maka Ali pun bergegas untuk menuju ke rumah Rasulullah SAW. Begitu sahabat Ali sampai di depan masjid, di mana masjid tersebut berdampingan dengan kediaman Rasulullah SAW, Ali mendapati ternyata Rasulullah sudah berada di serambi masjid. Seakan menyambut kedatangan Ali, Rasul tersenyum dan berkata kepada Ali, "Wahai Ali, apakah engkau duluan yang akan bercerita ataukah aku yang akan menyampaikan kabar gembira?" Ali kemudian menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Engkau saja wahai Rasul, engkau lebih mengetahui." Ali memasrahkan jawaban kepada Rasulullah. Lalu Rasul berkata, "Wahai Ali, berbahagialah. Engkau sungguh mulia. Engkau benar-benar tulus ingin menolong karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, orang Badui yang pertama yang meminta agar untanya dibeli itu adalah malaikat Jibril, dan orang Badui yang kedua yang membeli untamu itu adalah malaikat Israfil." Begitu sahabat Ali bin Abi Thalib sampai di depan masjid, di mana kediaman Rasulullah SAW berdampingan dengan masjid, ternyata Rasul telah berada di samping masjid. Rasul seakan telah menunggu Ali. Begitu Ali datang, Rasul pun menyambut dengan tersenyum dan berkata, "Wahai Ali, apakah engkau lebih dulu yang akan bercerita ataukah aku yang akan memberimu kabar gembira?" Maka kata Ali, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Engkau saja wahai Rasul, engkau yang bercerita." Maka kata Rasul, "Wahai Ali, sungguh beruntung engkau Ali, karena kebaikan hatimu, karena ketulusanmu ingin menolong orang lain, engkau telah bertransaksi tidak main-main. Engkau telah berdagang dengan malaikat. Tahukah engkau, Badui yang pertama yang meminta agar untanya dibeli itu adalah malaikat Jibril. Dan Badui yang kedua yang membeli untamu itu adalah malaikat Azrail. Engkau telah memberi pinjaman karena Allah sebesar 6 dirham. Dan Allah menggantinya sebanyak 300 dirham. Wahai Ali, itulah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketulusan hatimu dan kebaikanmu." Sahabat salami rahimakumullah. Marilah kita ingat salah satu di antara firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan janji kepada kita. Ketika kita membantu orang lain, ketika kita bersedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti akan memudahkan jalan hidup kita. Allah pasti akan menggantinya. Allah berfirman dalam surat Al-Lail ayat 5-10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'dha wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'dha wattaqa, maka barang siapa a'dha, memberi, bersedekah, menolong orang lain, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasaddaqa bil husna, dan dia yakin dan dia membenarkan dengan pahala kebaikan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan memudahkan jalan hidupnya. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastahna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa amma man bakhila, dan barang siapa bakhil, tidak mau bersedekah, tidak mau membantu orang lain, wastahna,
dan merasa tidak membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan, mengingkari adanya pahala, adanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah pun akan mengarahkannya, akan menuntunnya menuju jalan hidup yang sulit. Sahabat Salami rahimakumullah. Demikianlah kisah inspiratif kali ini. Semoga bisa meningkatkan semangat kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah dengan setiap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita menolong orang karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun pasti akan memudahkan jalan hidup kita. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kisah-kisah yang lain. Billahi taufiq wal hidayah, war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.